Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firawati Hasan dari jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 9414230113. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan yang diampu oleh dosen Bapak Bobi Rantopayu, SSI ME. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi bank. Ada berbagai macam definisi bank. Yang pertama, menurut undang-undang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang kedua, menurut Bank Indonesia atau BI. Menurut BI, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan atau financial intermediary dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit serta jasa keuangan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, menurut OJK. OJK mendefinisikan bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran utama dalam sistem keuangan suatu negara dengan menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau investasi lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis bank. Yang pertama, berdasarkan fungsinya, yaitu ada bank sentral. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang mengatur dan mengawasi sistem perbankan di suatu negara. Di Indonesia, bank sentral adalah Bank Indonesia atau BI. Fungsinya meliputi mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, mengawasi bank-bank lain, dan mencetak dan mengedarkan uang. Yang kedua, ada bank umum. Bank umum adalah bank yang memberikan layanan perbankan secara luas kepada masyarakat, baik individu maupun perusahaan. Layanan yang diberikan meliputi tabungan, kredit, transfer, dan layanan perbankan digital. Contoh bank umum di Indonesia adalah Bank Mandiri, BRI, BCA, dan BNI. Yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang berfokus pada layanan keuangan skala kecil seperti memberikan kredit kepada usaha mikro dan menengah atau UMKM. BPR tidak diperbolehkan menawarkan layanan giro atau transaksi valuta asing. Baik, selanjutnya berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama ada bank milik pemerintah. Bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Yang kedua ada bank milik swasta. Bank yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok swasta. Contohnya Bank BCA dan Bank Danamon. Baik, yang ketiga ada bank asing atau bank yang berasal dari luar negeri tetapi beroperasi di Indonesia. Contohnya ada Citibank Indonesia. Yang terakhir adalah bank campuran, bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional dan asing. Baik, yang terakhir berdasarkan cara beroperasi. Yang pertama ada bank digital, bank yang sebagian besar atau seluruh operasinya dilakukan secara online tanpa kantor fisik. Contohnya Jago Bank. Yang contoh kedua adalah Blue by BCA. Baik, yang kedua ada bank konvensional dengan cabang fisik, bank yang masih memiliki kantor cabang dan melayani transaksi secara langsung maupun digital. Yang terakhir adalah golongan bank berdasarkan prinsip operasional. Yang pertama ada bank konvensional, menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya, contohnya Bank BCA, BRI, dan Bank Mandiri, dan bank-bank lainnya. Yang kedua ada bank syariah, beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, tanpa bunga, menggunakan sistem bagi hasil, contohnya Bank Syariah Indonesia atau BSI, dan Bank Muamalat. Selanjutnya ada beberapa fungsi bank. Yang pertama, menyimpan dana. Bank menyediakan tempat yang aman bagi masyarakat dan perusahaan untuk menyimpan uang dalam bentuk tabungan atau deposito. Yang kedua, menyalurkan kredit. Bank memberikan pinjaman kepada
individu atau bisnis untuk keperluan konsumsi, investasi, dan pengembangan usaha. Yang ketiga, menjaga stabilitas keuangan. Bank sentral sebagai regulator mengontrol inflasi, suku bunga, dan kestabilan sektor keuangan. Yang terakhir yaitu menciptakan uang giral. Melalui proses kredit, bank menciptakan uang giral yang berkontribusi pada jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Baik, materi yang terakhir yaitu golongan bank. Yang pertama, golongan bank berdasarkan modal dan skala usaha. Di Indonesia, bank digolongkan berdasarkan modal inti sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam aturan terkait konsolidasi perbankan, bank diklasifikasikan menjadi bank berdasarkan kegiatan usaha atau buku, atau lebih dikenal sebagai kelompok bank berdasarkan modal inti atau KBMI. KBMI yang pertama yaitu modal inti di bawah 6 triliun, yaitu bank skala kecil yang lebih fokus pada layanan lokal. Contohnya Bank BPR. Yang kedua, KBMI yang kedua yaitu modal inti 6 triliun sampai 14 triliun. Bank dengan cakupan nasional yang lebih besar namun belum masuk kategori bank besar. Contoh Bank Mega. KBMI yang ketiga yaitu modal inti sebesar 14 triliun sampai 70 triliun, yaitu bank dengan layanan yang lebih luas termasuk transaksi valuta asing dan layanan investasi. Contohnya ada Bank Danamon. Yang keempat, KBMI yang keempat yaitu modal inti dengan di atas dari 70.000 triliun. Bank terbesar yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional dan beroperasi secara global. Contohnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, dan BNI. Yang kedua yaitu golongan bank berdasarkan kepemilikan. Yang pertama ada bank milik pemerintah dikelola oleh pemerintah dengan kepemilikan saham mayoritas. Contohnya ada Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Yang kedua ada bank milik swasta nasional, dimiliki oleh pihak swasta dalam negeri, contohnya Bank BCA, Bank Mega, dan Bank Danamon. Yang ketiga ada bank milik asing, bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan luar negeri dan beroperasi di Indonesia, contohnya ada Citibank. Yang terakhir ada bank campuran, merupakan kerjasama antara bank swasta dan nasional dengan pihak asing. Contohnya ada Bank World Indonesia. Baik, yang ketiga yaitu golongan bank berdasarkan wilayah operasional. Yang pertama ada bank nasional, beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dan melayani masyarakat secara luas. Contohnya Bank BRI, BCA, dan Bank Mandiri. Yang kedua ada bank daerah, beroperasi di wilayah tertentu atau provinsi atau kota dengan fokus pada pengembangan ekonomi lokal. Yang contohnya ada Bank DKI, Bank Jatim, dan Bank Nagari. Yang ketiga ada bank internasional, memiliki izin untuk melakukan transaksi perbankan secara global. Contohnya ada Citibank. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.